Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Microsoft Excel dan bagaimana cara menggunakan autofill di dalam Microsoft Excel. Bagian-bagian dari Microsoft Excel. Di sini terdapat Quick Access. Quick Access itu gunanya untuk ikon perintah yang membantu kinerja, sama seperti Office button. Ini atas ini. Itu namanya Quick Access. Seperti Home, Insert, Page Layout, Formula, Data, Review, View, itu dinamakan menu bar. Terus Book 1 atau Excel di atas tengah itu dinamakan title bar. Terus A1 di sebelah kiri pojok itu dinamakan name box. Kalau A ke bawah ini dinamakan cell aktif, cuma satu karena itu disebut cell. Terus F8 itu dinamakan formula bar. Terus kalau garis ini ke bawah dinamakan kolom. Jikalau semua garis ini di tengah dinamakan dokumen area. Hanya satu baris saja menyamping ke kanan itu dinamakan baris. Yang bawah sheet 1 ini dinamakan tab worksheet seperti hasil kerja. Terus yang bawahnya ini Riyadi ini dinamakan status bar. Beralih ke conditional formatting. Di sebelahnya general. Ini dinamakan dengan toolbar. Conditional formatting. Terus untuk mengscroll, tombol scroll ini dinamakan vertical scroll. Lalu di sini ada presentase bawah pojok kanan ini digunakan untuk zoom biar memudahkan memperjelas data yang akan kita kerjakan. Terus yang ini bawah ini dinamakan horizontal scroll, digunakan untuk menggeser bagian nih, seperti ini contohnya. Fungsi tab menu atau home. Gunanya menu standar di Microsoft Excel. Di dalam sini terdapat submenu grup yaitu clipboard ini. Di sini isinya seperti paste, cut, copy, dan format painter. Paste sudah pasti banyak yang tahu, gunakan untuk menempel perintah. Cut digunakan untuk memindahkan bagian yang ditandai. Copy untuk menyalin. Format painter gunakan untuk melakukan copy format. Kalau di grup font ini banyak isinya juga seperti font size. Ukuran 11 ini digunakan untuk mengatur ukuran hurufnya atau fontnya. Terus kalau bold I ini artinya yaitu italic atau gunanya untuk membuat huruf miring ke samping. Kalau U atau underline digunakan untuk memberikan garis bawah. Terus border ini
Di sebelahnya ini digunakan untuk membuat garis bingkai pada sel. Lalu di sampingnya ini fill, gunakan untuk memberikan warna. Kalau A ini digunakan untuk memberikan warna pada huruf. Kalau grup element di sebelah sini gunanya untuk fungsi-fungsi ikonnya seperti vertikal, perataan teks, indent, merge ini dan center. Lalu juga ada wrap text. Lalu di grup number. Di grup numbernya ada untuk mengatur angka. Di grup styles, conditional formatting, gunanya untuk membuat format. Format as table digunakan untuk format warna. Cell styles gunakan membentuk format secara tepat. Kalau di grup cells ini, insert itu digunakan untuk menambahkan sel yang akan dibuat. Delete ini digunakan untuk menghapus sel. Lalu format digunakan untuk melakukan format sel. Di grup editing ada fill yang tengah membentuk pola angka. Clear bawahnya menghapus semua data di sel. Fill membentuk pola angka. Auto zoom untuk mengatur data. Find and select mencari dan menyeleksi data dalam lembar kerja. Di grup insert, tab insert, terdapat grup tables. Ada pivot table, recommended pivot table, dan table. Pivot table itu digunakan untuk membentuk table pivot. Yang kedua ada grup illustration seperti pictures, online pictures, shape, smart art, dan screenshot. Clip art itu gunanya untuk memasukkan gambar clip art pada lembar kerja. Shape itu untuk memasukkan gambar dengan bentuknya tertentu dapat dibentuk. Lalu kalau smart art itu memasukkan objek. Di grup charts ada kolom, terus ada line, pie, bar, scatter, other chart. Di grup spark lines terdapat line, kolom, win atau loss. Lalu di grup tab page layout. Page layout itu gunanya untuk menata halaman, baik tampilan di monitor maupun hasil cetak printout-nya. Di dalamnya ada themes. Themes itu isinya untuk mengubah tema di dalam Excel. Color itu gunanya untuk memberikan mengubah warna. Font itu mengubah jenis font. Efek itu memberikan efek di Excel. Selanjutnya ada grup page setup. Ada margin, mengubah orientasi halaman. Kalau size pasti ukuran kertas. Print area digunakan menentukan area yang dapat digunakan untuk dicetak. Bricks menentukan pemisah halaman. Background menentukan gambar latarnya. Print title menentukan baris atau kolom yang dicetak pada setiap halaman. Lalu di grup
Scale to fit itu gunanya untuk menentukan lebar hasil cetak sesuai banyaknya kertas yang diinginkan. Selanjutnya ada group sheet option, gunanya untuk memodifikasi tampilan grid di layar dan di hasil cetakan nanti. Di sini ada headings, gunanya untuk mengatur tampilan header layar dan hasil cetakan. Yang terakhir, group arrange, gunanya untuk memindahkan sebuah objek ke depan. Itu digunakan bring forward. Kalau send to back itu memindahkan objek ke belakang. Selection pane itu menunjukkan panel seleksi. Align meluruskan objek pada halaman. Group dan rotate itu gunanya untuk melakukan rotasi objek pada halaman. Yang selanjutnya tab formula. Formula itu adalah menu yang di dalamnya terdapat alat-alat untuk menggunakan rumus. Ada group function library. Ada insert function F8. Itu menggunakan fungsi atau sel yang akan diseleksi. Yang kedua ada autosum untuk menunjukkan hasil penjumlahan. Recently used menunjukkan fungsi yang baru digunakan. Finansial menampilkan sebuah fungsi keuangan. Logical fungsi logika. Text menampilkan fungsi teks. Date and time menampilkan fungsi tanggal dan waktu. Lookup and reference menampilkan fungsi lookup dan keterangan. Math and trick menampilkan fungsi matematika dan trigonometri. More function gunanya untuk menampilkan fungsi lain seperti statistika. Di grup define names ada names manager gunanya untuk mengedit dan menghapus nama yang digunakan di workbook. Define name gunanya untuk menemukan nama sel. Use in formula memberikan pilihan nama. Create from selection membuat nama secara otomatis. Ada formula auditing, itu gunanya untuk yang trace precedence gunanya untuk menentukan panah. Show formula itu digunakan untuk menampilkan formula atau rumus. Error checking memberikan arahan pengecekan jika terjadi kesalahan dalam rumus. Evaluate formula gunanya menampilkan kotak dialog penilaian. Watch window gunanya memantau sel. Di grup terakhir ada calculation. Calculation option gunanya memberikan ketetapan saat rumus itu dihitung. Calculate norm gunanya menentukan perhitungan pada seluruh lembar. Calculate sheet menghitung lembar yang digunakan. Selanjutnya ada tab data. Tab data data adalah menu yang memiliki fungsi penataan tampilan di lembar kerja. Ada group get external data. Ada from access, from web, from text, dan from other sources existing connection. From access ini gunanya menambahkan dari Microsoft Access. From web memasukkan data.
dari web, from text, memasukkan data dari teks, from other sources, memasukkan data dari sumber lain, existing connections, memasukkan data yang pernah digunakan. Di group connection ada refresh all, gunanya menyegarkan data. Di group connection ada connection, itu gunanya menampilkan semua koneksi data pada workbook. Bawahnya ada properties, itu melakukan koneksi pada data. Edit gunanya untuk mengedit koneksi data dari file lain. Pilihan yang selanjutnya ada sort and filter. Gunanya sort itu untuk memunculkan kotak dialog di urutan halaman. Sort. Lalu ada filter. Gunanya untuk melakukan penyaringan terhadap sel. Ada clear, gunanya menghapus penyaringan. Reapply, melakukan kembali penyaringan. Advance, melakukan penyaringan secara spesifik. Yang selanjutnya ada data tools. Di situ ada text to column. Gunanya untuk memisah isi sel menjadi beberapa kolom. Di bagian text to column, data tools. Selanjutnya ada remove duplicate, menghilangkan duplikasi. Ada data validation. Data validation, mencegah data yang tidak valid. Terus ada consolidate, menyatukan nilai beberapa ring dalam satu ring. Ada what if analysis, di sebelahnya consolidate. Ada gunanya untuk mencoba beberapa nilai pada formula. Di group outline, Sin. Ya, Piye? lanjut no. Wes gak anu Langsung toh? sebut noto aja. Langsung sih tekan di mau. Ada
grup outline seperti grup, ungroup, subtotal. Rodok pedot. Di tab menu selanjutnya ada review. Scene. Ada review. Ya. Gunanya untuk menyedia informasi. Di grup proofing ada spelling, research, thesaurus. Di grup language ada translate. Di grup comment ada new comment, delete, previous, next. Selanjutnya ada change. Di tab menu terakhir, tab menu view. Di view terdapat itu gunanya untuk mengatur tampilan di lembar kerja. Ada grup workbook views, ada normal, page break preview, page layout, custom views. Normal gunanya untuk menunjukkan dokumen secara normal. Page layout memberikan tampilan latar belakang lembar kerja. Custom view menyimpan setting tampilan dan hasil cetak. Di grup selanjutnya ada show. Ada ruler, grid lines, formula bars, dan headings. Di grup selanjutnya ada zoom, gunanya untuk mengatur ukuran besar kecil halaman. Di grup selanjutnya ada window, gunanya menampilkan jendela baru dengan data. Ada arrange all, gunanya memberikan pengaturan semua jendela sejajar. Pre-Spanish membuat sebagian lembar kerja terlihat dan lainnya itu menggulung. Split membagi, hide menyembunyikan, unhide untuk memunculkan jendela tersembunyi. Selanjutnya ada view side by side, gunanya menampilkan jendela berdampingan. Synchronous scrolling membuat dua jendela menggulung secara bersamaan. Reset window men-set ulang posisi jendela di dalam Microsoft Excel. Reset window position men-set ulang. Save workspace menyimpan pengaturan tampilan. Switch window berganti jendela yang aktif. Stasin. Switch Windows itu gunanya untuk berganti jendela yang aktif. Wes. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dewi Cynthia. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai penggunaan autofill. Autofill itu merupakan
fasilitas dari Excel ya untuk bisa mengurutkan data secara otomatis. Misalkan seperti tulisan di sini angka 1, angka 2, tablo, terus kemudian sampai muncul tanda plus seperti ini, kemudian ditarik ke bawah. Seperti ini. Bisa juga ditarik ke kanan seperti ini. Kalau maksud aku seperti ini, bisa kita setting, kita pilih garis. Juga misal seperti ini. Ini tidak usah kita ketik satu-satu 17, 18 seperti tidak usah. Tinggal kita tarik dan seperti ini. Sudah. Atau bisa juga dengan kelipatan, misal kelipatan 10. Kemudian kita seleksi dari sini, kita tarik. Nah, ini sudah langsung kelipatan ke 10. Demikian presentasi dari kelompok 1 mengenai pengenalan dari Excel, entah itu dari bagian dan fungsi, kemudian dari penjelasan mengenai autofill. Sekian dari kelompok 1, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.